Pak Rahmatullah, apa kabar? Siapa ya yang sudah pernah membuat PTK siapa? Pak Risman. Pernah buat PTK Pak Risman? Pernah Pak, tapi masih banyak salahnya. Masih banyak salahnya Pak. Oke lah ya. Good. Ayo, saya akan mulai bicara ngobrol tentang PTK. Ya. Jadi PTK itu menurut Bapak Ibu sulit apa enggak? Mungkin gimana Pak Risman? PTK itu, ya. Sebesar orang mengatakan PTK itu sulit, ribet, melelahkan, menambah-nambah pekerjaannya guru yang sudah banyak pekerjaan. Ya, gitu ya. Jadi makanya kalau dengar istilah PTK itu nggak ada yang seneng rata-rata, ya. Rata-rata itu merasa menjadi beban dan sebagainya, ya. Oke, saya mulai cerita, mulai menyampaikan materi. Yang pertama, jangan anggap PTK itu sesuatu yang sulit. Ini dulu. PTK itu apa sih? PTK itu penelitian tindakan kelas. Saya mau kasih contoh sederhana. Bapak Ibu pernah memeriksakan anaknya ke dokter waktu sakit? Ya? Pernah ya? Pernah ya. Nah, kalau Bapak mau memeriksakan putranya sakit ke dokter anak, ditanya, kenapa putranya? Ini Pak dokter sudah 3 hari panas. Oke deh, saya kasih obat ini. Lalu dokternya bilang, nanti 3 hari lagi ke sini kalau belum ada perubahan. Itu ya. Oke. Nah 3 hari kemudian Bapak datang lagi ke dokter itu menyampaikan, dok, ini anak saya belum sehat. Kan? Saya dokternya itu akan memberikan obat yang sama atau beda? Beda. Beda Pak, tergantung kondisi. Pasti dokternya akan mengganti obat yang kemarin. Oh berarti obat yang kemarin nggak cocok ya? Oke lah, kalau gitu saya kasih obat ini, diminum 2 hari, nanti kesini lagi untuk saya lihat perkembangannya. Bapak Ibu kasih obat lagi yang kedua. Setelah itu 2 hari datang ke sana. Dokter bertanya, gimana Pak anaknya? Alhamdulillah dok, sudah sehat. Makanya sudah baik. Tinggal sedikit aja ini batuk-batuknya yang belum. Nah, kalau begitu, kalau dokter sudah kedatangan yang kedua, dia menyimpulkan, oh kalau begitu obat saya dulu yang pertama nggak cocok. Nah, obat yang kedua inilah yang cocok. Ya. Oke. Nah, kegiatan yang dilakukan dokter ini nanti akan dicatat bahwa untuk sakit seperti ini ternyata yang cocok adalah obat ini, gitu kan? Nanti kalau ada pasien berikutnya yang seperti itu lagi, maka dokter akan memberikan obat yang kedua, bukan obat yang pertama, gitu kan? Nah, inilah yang disebut dengan penelitian tindakan medis. Jadi dokter akan melakukan pemeriksaan, memberi obat dan dicatat itu obatnya apa kemarin. Kalau obatnya cocok ya berarti itu besok digunakan lagi kalau ada pasien yang lain. Kalau nggak cocok berarti akan diganti obatnya. Itu hasilat ya. Nah, jadi yang namanya penelitian tindakan itu sesuatu yang melekat pada semua profesi. Dokter melakukan penelitian tindakan, namanya penelitian tindakan medis. Nah, gitu ya. Oke. Ada nggak Bapak Ibu yang bertani? Saya mau tanya. Ada nggak yang bertani ya? Nggak ada ya? Wah ini orang kota semuanya ini. Ada Pak. Ya. Rumahnya Bu Puji. Saya Reban Gunung. Oh Reban ya. Saya mau kasih contoh nih. Petani hanya sedang diserang tikus. Nah, pasti petani berpikir kan Bu Puji, gimana supaya tikus ini pergilah. Ya. Yang pertama, petani melakukan usaha ngapain? Tikusnya digrobyok. Tahu nggak grobyok? Rame-rame datang ke sawah mengejar-ngejar tikus. Itu dilakukan. Ternyata hari berikutnya tikusnya nggak tambah sedikit, nggak berkurang Pak Riswanto. Tikusnya marah malah banyak lagi. Gitu kan? Oke. Kalau begitu petani akan mengganti cara atau tetap mempertahankan cara yang tadi? Mengganti cara Pak.
yang cara yang kedua, ini aja deh, lubang-lubang tikus dicari, diisi air supaya keluar dan pergi. Ternyata itu setelah dilakukan, tikusnya nggak pergi juga. Pasti akan dicari cara yang ketiga. Cara yang ketiga, lubang-lubangnya dikasih perapian supaya ada asapnya sehingga tikusnya keluar. Rupanya pergi. Nah, ini yang dilakukan petani. Ya, petani juga melakukan penelitian tindakan, ya kan? Kalau begitu, tadi butuh 2 siklus karena obatnya kedua sudah langsung oke. Tapi kalau petani butuh 3 siklus. Di grobyok nggak oke, kemudian di air nggak oke, kemudian dikasih pengasapan, ya perapian, oke. Nah kalau itu maka petani melakukan penelitian tindakan ya dengan siklus 3 tahap begitu. Jadi kalau begitu sebetulnya dalam hidup ini kita setiap hari sudah pakai penelitian tindakan kok Pak. Gitu ya. Setiap hari kita ini sudah melakukan penelitian tindakan, hanya mungkin kita belum mengenal istilahnya. Bu Siva kalau masak daging biar empuk bagaimana caranya? Ya. Biar empuk ya di pakai pan presto, pakai wah macam lah ya kalau kurban itu ada yang masak, ada yang daging kambing biar kasih daun apa pepaya, enggak empuk juga diganti cara, enggak empuk juga diganti cara lagi. Nah kegiatan itu namanya kegiatan penelitian tindakan, yaitu melakukan penelitian untuk melakukan tindakan apa yang lebih baik. Jadi sebetulnya dalam kehidupan sehari-hari kita ini setiap hari melakukan penelitian tindakan. Gitu ya, jelas ya. Kalau dokter yang melakukan namanya penelitian tindakan medis. Nah, kalau guru yang melakukan namanya penelitian tindakan pas. Gitu ya. Oke. Jadi bukan asing. Yang kedua, apakah penelitian tindakan itu harus tebel, rumit, jelimet? Nah, ini enggak, Pak. Gitu ya. Jadi seringkali kita itu alergi dengan penelitian tindakan karena kita punya anggapan kalau penelitian tindakan itu harus tebal ya, seperti kita membuat skripsi. Enggak. Penelitian tindakan itu bisa kita buat 10 halaman aja Pak Riswanto. Itu Pak Risman. Jadi suatu saat kalau bapak-bapak ini kadang-kadang kan kalau di sekolah negeri ya, Bu Yahro di sekolah negeri ya, itu pengawas sekolahnya kadang-kadang minta ada nggak batasan siklusnya harus 3, enggak ya, nggak ada batasan ya. Jadi mau dibuat 2 siklus boleh, mau dibuat 4 siklus boleh, sepanjang belum ketemu clue-nya gitu. Tadi saya kasih contoh Bapak Ibu yang petani membasmi langkah pertama dengan digrobyok, enggak oke. Langkah kedua dengan diairi lubang tikusnya, enggak oke. Langkah ketiga dikasih asap, enggak oke. Ganti dengan langkah berikutnya. Jadi jangan pikir bahwa dalam PTK itu siklusnya harus 3, enggak lah. Tidak ada batasan siklus. Mau 2 siklus kalau sudah oke, ya sudah cukup, begitu kan? Oke. Ibu-ibu masak daging supaya empuk. Pertama kali dilakukan dengan memberi apa ya, misalnya ya daun pepaya. Ternyata enggak empuk, diganti lagi dengan menggunakan daun apa lagi? Enggak empuk, pasti akan menggunakan cara lain lagi. Jadi berapa siklus yang dibutuhkan dalam penelitian tindakan kelas itu tidak ada batasnya. Tidak harus 3 siklus, tidak. Oke. Gitu ya. Yang berikutnya lagi, penelitian tindakan kelas itu nggak lama-lama, Pak. Ini penelitian kelas nggak boleh lama-lama, Bu Puji. Nanti kalau lama-lama nanti nggak bermanfaat pada muridnya. Ya, saya ulangi, saya tegaskan, penelitian tindakan kelas itu nggak boleh lama-lama. Menghabiskan waktu sampai 1 tahun, wah nggak bermanfaat. Karena penelitian tindakan kelas itu tujuannya apa? Untuk memperbaiki kegiatan belajar mengajar di kelas yang sedang dihadapi. Saya kasih contoh misalnya ya,
Pak Solihun. Ya, Pak Solihun ngajar kelas berapa Pak Solihun? Halo. Pak Sirot, Pak Sirot. Pak Sirot ngajar kelas berapa? Halo Pak Sirot. Wah, nggak respon nih Pak Sirot nih. Ya. Pak Riswanto ngajar kelas berapa Pak Riswanto? Kelas 8, Pak. Kelas 8 ya. Oke. Nah, misalnya Pak Riswanto ngajar kelas 8. Ya. Melakukan PTK di semester sedang berjalan. Jangan lama-lama Pak Riswanto. Nanti kesimpulan Pak Riswanto itu tidak bisa akan siswa yang sedang Riswanto. Gitu kan. Dan penelitian tindak kelas itu bukan melakukan kegiatan ilmiah, tapi melakukan diagnosa, menyelesaikan masalah. Oh, muridku tak kasih bimbingan dengan cara seperti ini kok nggak selesai, gitu kan? Nggak mungkin kan kita mengganti guru kelas ya tahun yang akan datang, ya karena itu penelitian praktis, Pak. Nggak boleh lama-lama, gitu ya. Jadi kalau begitu, maka bisa kita simpulkan. Nomor 1, penelitian tindakan kelas itu tidak harus tebal-tebal. Yang kedua, tidak ada batasan siklusnya, harus 3 siklus, 4 siklus, atau berapa siklus, enggak. Yang ketiga, jangan tebal-tebal, karena bukan penelitian ilmiah, ya. Penelitian tindakan. Keempat, ya, nggak boleh berlama-lama agar hasilnya bisa dimanfaatkan. Nah, silakan Bapak Ibu nanti membuat PTK yang sesungguhnya. Kalau PTK yang sudah dikirim ini, wah hebat ini, tebel-tebel, ya, penelitiannya tebel-tebel, malah jadi pekerjaan. 5 anak yang mengalami kesulitan membaca dibuat kelompok belajar khusus. Nah, gitu, ya. Jadi tidak ada batasan harus satu kelas, enggak, harus menjadi masalah keseluruhan, enggak. Itu ya Pak Risman ya. Iya, Pak. Ada anak satu kelas 40 anak yang punya masalah 15 anak. Apa masalahnya? Mereka ini kalau belajar di siang hari ngantuk. Kenapa? Karena mereka tinggal di pondok. Gitu ya. Malamnya sholat tahajud jam 3 bangun, habis itu nggak ada jam tidur lagi Bu Siva kalau di pondok, ya kan? Nah, tidurnya nanti malam lagi jam 10. Padahal mereka bangunnya jam 3 gitu kan. Nah, Pak Risman bisa membuat PTK ya. Strategi untuk meningkatkan daya tahan belajar pada 10 siswa memiliki dengan mengantuk di siang hari dengan cara belajar outdoor. Nah, gitu. Jadi dengan cara seperti itu, judulnya cantik Bu Siva. Selama ini PTK itu kan judulnya begitu-begitu aja ya Pak Sirot ya. PTK judulnya terlalu kaku. Yang kedua, PTK itu dikiranya hanya untuk urusan prestasi. Padahal PTK itu bukan untuk urusan prestasi saja. Jadi fleksibel ya Pak, fleksibel. Pak, meningkatkan minat baca bisa, ya, membangun kebersamaan kelas bisa. Saya kasih contoh nih, bapak-bapak ngajar satu kelas, anaknya pendiam semuanya. Enak enggak? Enggak enak kan ya? Ngajar satu kelas, anaknya pendiam semuanya. Aduh, diajak bundon juga nyambung ya, kasih telepon. Masalah apa bukan? Masalah ya kan? Nah, silakan buat PTK. PTK-nya gimana? Untuk bangun belajar di kelas dengan cara bermain kasti sambil belajar matematika. Iya Pak. Mengajar anak satu kelas, perannya anaknya itu individual semuanya. Masalah apa enggak? Masalah, ya. Bagaimana supaya itu memiliki perilaku individual? Dibuat kelompok secara gantian. Strategi meningkatkan kebersamaan dalam belajar dengan cara membuat
kelompok secara acak. Nah, boleh Pak. PTK itu Pak Sirot, jangan selalu judulnya itu urusannya prestasi, jangan. Karena masalah di kelas itu bukan hanya prestasi, muridnya diam semuanya juga masalah, muridnya ngantuan juga masalah, muridnya kalau siang sudah jenuh juga masalah, muridnya nggak suka mata pelajaran tertentu juga masalah, gitu ya. Penelitian tindakan kelas tujuannya menyelesaikan masalah yang dialami siswa, dan masalah bukan satu-satunya adalah prestasi. Itu yang harus kita ketahui. Kalau yang soal aja jamaah Pak Sirot ya, abur soft yang khusus tapi soft yang di depan. Wah, soft yang di belakang ribet ramai. Pokoknya kalau imamnya rukuk, ikut rukuk. Padahal tadi ngobrol. Gitu kan? Nah, masalah atau bukan ini? Ya, masalah kan? Bisa dibuat PTK. Strategi meningkatkan kekhusyukan siswa dalam sholat dengan cara tasof secara harian. Nomor absen 1 sampai 10 minggu ini sholatnya di soft 1. Absen 21 sampai 30 minggu depan di soft 1. Minggu berikutnya lagi nomor absen 31 sampai 40 di soft 1 gitu. Oh, ternyata dengan cara seperti itu anak-anak sholat kontrol. Jadi kesimpulan PTK-nya apa? Ya, melakukan penataan soft secara bergiliran, membuat anak lebih terpantau melakukan. Yang kedua, menata soft secara bergantian, membuat anak lebih terbiasa salat. 3, menata soft secara giliran, membuat anak lebih khusyuk dalam sholat. Nah, itu Pak, jangan selalu prestasi. Gitu ya Pak Risman ya. Iya Pak, terima kasih. Silakan Pak Anto kalau ada lagi. Ya, terima kasih Ya, penjelasannya. ada minum. 9-nya di monggo. Yang kedua, penanya kedua ini dari Siva Fauzia, monggo untuk bisa menyampaikan uneknya. Ya, Bu Siva, silakan Bu Siva. Baik, terima kasih Ya, Pak Rizky. dan nggak ngantuk, ayo kantin. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ini Pak, saya sampaikan ketika PTK permasalahan di sekolah saya itu kan ada 5 jurusan ya Pak ya. Nah, masing-masing jurusan itu berbeda hasil belajarnya, model pembelajarannya. Kebetulan ini Pak sangat beda belajarnya juga. Nah, permasalahan yang sering terjadi di teknik ini ada satu siswa ya Pak ya, belajarnya juga sangat memprihatinkan. Saya juga sudah diskusi dengan wali kelasnya. Ada satu siswa yang benar-benar dia tuh nggak ada motivasi di kelas Pak untuk belajar. Untuk pelajaran agama sebenarnya dia bisa gitu Pak ya. Bahkan saya tes baca Al-Quran juga baca, berbeda dengan temannya yang benar-benar nggak bisa baca Al-Quran. Nah, dia tuh punya skill kemampuan baca Al-Quran. Ketika pas itu Pak tidak ada motivasi untuk belajar. Jadi ya tadi Pak nempel di meja terus gitu ya. Sekalinya dia duduknya tegak, ternyata dia lagi main game gitu kan. Terus setelah saya tanya-tanya nih, saya diagnosis nih penyakitnya apa nih si anak. Dia males belajarnya, apa dia nggak suka pelajaran saya. Ternyata
Pas saya tanya diskusi dengan guru yang lain juga sama, dia nggak pernah mengerjakan tugas, dia nggak naik kelas Pak, nggak naik kelas. Ada semangatnya. Ketika kita memberikan tugas, ya dia nggak pernah mengerjakan tugas. Ketika kita diskusi kelompok, ya dia tidak aktif gitu, tidak diberikan tugas untuk mengamati suatu masalah juga. Nggak ada keinginan untuk berusaha gitu. Itu aja sih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab ya Pak Riswanto ya. Nah, monggo Mbak Susan. Bapak Ibu, kita semuanya menghadapi masalah yang kurang lebih sama. Ya. Nah, coba Bu Siva, anak yang kurang termotivasi ketika pelajaran agama, padahal dia menguasai materi ya, menurut Bu Siva ya, baca Al-Quran baik ya, jadikan dia asistennya Bu Siva. Jadikan anak itu sebagai asistennya Bu Siva. Yang paling sederhana adalah misalnya Bu Siva membuat kelompok. Satu kelas ada berapa orang Bu Siva? 43. 43. Kalau yang saya lakukan ini Pak Riswanto, kalau yang saya lakukan ini, saya ini kebetulan kan nggak ngajar agama di kampus ya. Saya ngajarnya mata kuliah perencanaan pengajaran ya. Ngajar membuat RPP, membuat KKM, membuat kurikulum dan sebagainya itu. Tapi saya itu kalau mengajar, saya mulai dengan membaca Quran dulu. Gitu ya. Jadi ngajar metodologi penelitian gitu. Awalnya ada yang protes gitu, tapi kemudian saya lawan gitu. Jadi kampus kita ini kampus agama, jurusannya macam-macam, kan harus bisa baca Al-Quran yang baik gitu. Nah, di kelas saya Bu Siva, di kelas saya itu saya identifikasi mahasiswa yang baca Al-Qurannya baik-baik dulu. So, satu kelas saya mendapatkan 10 anak yang baca Al-Qurannya baik, kelas saya beri Pak. Nah, masing-masing dari 10 anak tadi berpencar. Ya, jadi satu kelompok ada 4 orang, di mana yang satu itu yang baca Al-Qurannya baik, tugasnya dia adalah mengajari temannya atau mentor supaya baca Al-Quran. Gitu. Gitu Bu Siva. Nah, coba Bu Siva lakukan itu. Anak itu kan baca Al-Qurannya baik. Sudah Pak. Jadikan Sudah Pak. Saya menjadi dia sebagai tutor sebaya. Jadi ketika saya mendiagnostik di kelas itu ada yang lancar, terus sedang, sama sekali belum. Nah, saya memberikan tugas kepada peserta didik yang lancar bacaannya itu, dia punya tanggung jawab untuk mengajari temannya. Nah, ternyata Pak, kekasih anak ini saya berikan tugas seperti itu, ya takut gitu Pak, saya semangat. Terus bahkan menunjukkan mimik wajah yang kesel, yang malas gitu. Itu Pak, itu orang. Dan saya juga kebingungan ya, ini harus seperti apa nih gitu kan, strategi pembelajarannya atau model pembelajarannya, karena memang hanya satu anak aja gitu yang benar-benar ya nggak mau ngerjain tugas. Oke ya, jadi nah ini berarti kan problem ya, Bu Siva nanti bisa membuat PTK. Tema kita tadi kan PTK ya Bu Tika. Bisa dibuat PTK Bu Siva. Nah, PTK-nya apa judulnya? Suaranya Pak Aris tidak dengar. Caranya misalnya tadi siklus pertama pakai jadi mentor atau tutor sebaya. Iya. Dibuat PTK itu bisa Pak. Iya Pak. Jadi judul PTK-nya gimana? Strategi meningkatkan motivasi Bu. Motivasi dulu. Masalahnya kan motivasi. Motivasi gaya belajar ya Pak. Ya. Gaya belajar.
peserta didik. Ya, motivasi ya, strategi meningkatkan motivasi belajar PAI dan setelah menggunakan atau tutup Kira-kira strateginya apa, Pak? Implementasi strategi pembelajaran. Kira-kira itu, apa yang strategi seperti itu tadi Bu, mentor ya. Tadi kan sudah jadi ya, implementasi ya. Teknik meningkatkan motivasi PAI dengan cara mentor. Sudah PTK-nya begitu. Ya. Siap. Sekali lagi PTK tidak prestasi Pak, hanya prestasi kan. Hanya gitu Bu Siva ya, jelas ya. Ya Pak sih atas pencerahannya Pak. Kalau soal kurikulum Merdeka Belajar nanti kapan-kapan kita teruskan diskusinya. Kita bagaimana monggo yang mau menanggapi atau bertanya. Saya tanya Pak. Iya, monggo. Iya, monggo. Pak Sirojudin. Ya, terima kasih. 8 menit lagi. Sepertinya PT kan tidak selalu permasalahan, Pak. Karena masalah kan lebih banyak bulan. Kalau di kelas KKM, tapi pas ketika PAS, UTS, nah ada yang nyontek dan lain-lain. Ya. Nah, itu makanya kalau kita tanya terpada di dalam kelas itu sebenarnya nggak adil itu, karena anak sudah KKM semua kok. Iya. Gitu Pak. Oke. Makanya di tempat saya kan ketika pas itu tak coba untuk pas tanpa pengawas itu Pak. Mereka itu anteng-anteng Pak daripada ada pengawasnya. Jadi setiap anak tak berikan lembaran pengawasan teman. Jadi setiap anak itu mengawasi temannya sendiri Pak. Jadi setiap guru pengawas masuk ngasih soal tinggal pergi selesai Pak. Nggak ada yang berani tengok kanan terbun Pak. Iya. Ya. Boleh Pak. Buat PTK judulnya strategi meningkatkan kejujuran dalam pas dengan teknik pengawasan antar teman. Udah jadi PTK itu Pak. Coba ditulis. Yes. Yang saya katakan tadi coba dibaca. Ayo Pak, silakan tadi dibaca. Meningkatkan kejujuran melalui strategi dulu. Kurang konsen Pak, waktunya hampir habis soalnya. Strategi meningkatkan kejujuran siswa. Strategi meningkatkan kejujuran siswa dalam pas melalui pengawasan teman sebaya. Nah, itu udah jadi PTK Pak ya. Jadi PTK-nya itu cantik, PTK-nya itu menarik, PTK-nya itu faktual, tidak harus tebal-tebal. Latar belakang masalah mana Pak? Ya, latar belakang masalahnya apa? Semester ada penilaian baik adalah penilaian yang bukan kemampuan, tetapi faktanya banyak siswa yang melakukan ya ketidakjujuran pada saat pas dalam bentuk nyontek, dalam bentuk bertanya teman, dalam bentuk kongkong dan sebagainya. Nah, penelitian tindakan ini lihat apakah problem itu bisa diselesaikan dengan cara menggunakan pendekatan pengawasan antar teman sebaya. Gitu. Nah, sudah itu sudah jadi latar belakang. Rumusan masalahnya nomor 1. Nah, mengapa siswa menyontek pada saat pas? Yang kedua, bagaimana strategi menggunakan pengawasan antar teman untuk meningkatkan kejujuran anak. Yang ketiga, bagaimana hasil penggunaan strategi pengawasan teman dalam meningkatkan kejujuran. Selesai Mas gitu. Ya. Pak. Ya. Oke, jadi PTK faktual, kecil, tidak harus tebal. Nah, gitu. 10 halaman cukup.
Ya, menulis kadang-kadang itu kesana kemari nggak ada isinya. Menulis yang baik itu kecil, padat, berisi, substansial. Itu Pak Rino. Iya, terima kasih Pak Aris Nur Hamidi dan teman-teman semua, karena waktu sudah hampir ini tinggal 3 menit. Pantau dilanjutkan pertanyaan berikutnya Pak Aris. Ya. Ya, sebelum Bu Zahra untuk menyampaikan, Bu. Halo, ini kan lagi libur, soalnya lagi sibuk. Pantunnya lagi kena angin dari Pantai Pemah, Pak. Ya. Oh, iya. Enggak Pak, ini lagi di Solo ini Pak, masih staycation nih Pak, masih di hotel, gitu. mau check out tadi ya, buru-buru. Kadang pas ke Semarang atau ke Demak atau ke Salatiga kasih tahu saya ya. Saya itu hari-harinya muter-muter Pak Riswanto. Oh, luar biasa Pak. Ada saya. Saya di gara-gara kalian Bapak upload Selat Solo nih, saya jadi kepingin Pak. Oh, kalau pas di Salatiga saya cegat di Salatiga. Jadi saya di Semarang, insya Allah nanti nanti sore. Yeah. Salatiga mungkin dari 1 ya. Ya. Pak Riswanto, ditutup sesi kita. Terima kasih Pak dosen dan teman-teman semuanya, luar biasa pembahasan pada hari ini, cukup luas, cukup memberi wawasan baru bahwa PTK bukanlah hal yang menakutkan dan tidak harus tebal seperti skripsi, sederhana tapi padat isi, isi padat dan bermanfaat. Itu aja teman-teman, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Pak Ari. Maaf ya. Pak.